Halo, nama saya Steven dari kelas 11 Blaise Pascal. Jadi saya sekarang akan menjelaskan filosofi di balik origami. Jadi secara general, origami sendiri berasal dari dua kata, yaitu ori yang berarti melipat dan juga kami yang berarti kertas. Dua kata ini berasal dari Jepang. Jadi tidak salah lagi, memang benar origami ini berasal dari Jepang. Nah, jadi origami ini adalah teknik di mana seseorang dapat mengubah kertas dengan lipatan dan juga dengan biasanya tanpa penguntingan, tanpa lem, menjadi sebuah bentuk atau sebuah benda. Nah, origami sendiri sudah ditulis oleh beberapa penulis Jepang di buku-buku mereka, seperti di buku Hiden Senbazuru Orikata 1797. Lalu juga ada yang lebih lama lagi, yaitu oleh Ihara Saikaku di tahun 1860 di puisi singkatnya. Dia menuliskan satu tulisan tentang origami kupu-kupu. Nah, jadi filosofi origami di Jepang sendiri adalah pada saat pernikahan orang Jepang yang beragama Shinto, lalu untuk seremoni, untuk pemberian hadiah, untuk kartu ucapan, beberapa origami itu diberikan juga. Misalnya pada saat memberikan hadiah terdapat noshi. Noshi ini adalah seperti origami khusus. Jadi origami ini noshi ini bertujuan sebagai pembawa keberuntungan, kata orang Jepang. Nah, selain itu, seperti seremoni pernikahan juga ada, seperti yang tadi dikatakan oleh Ihara Saikaku, di seremoni pernikahan juga terdapat origami kupu-kupu. Nah, tidak hanya di Jepang, ternyata di Cina juga ada. Cuman ini pembakaran kertas yang dilipat, jadi tidak terlalu seperti origami yang sekarang. Kalau di Eropa terdapat namanya pelipatan serbet atau kain gitu. Jadi bukan seperti kertas origami yang kita punya sekarang. Oh ya, origami juga tersedia dalam beberapa macam ukuran. Seperti ada yang ini 16x16. Ada juga origami A4 seperti ini. Ini biasanya origami. Ya. Oke, sekian filosofi tentang origami. Terima kasih. Filosofi di balik pembuatan pesawat glider adalah: pertama, teknologi pesawat memungkinkan orang untuk berpindah dengan jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat glider ini ditujukan sebagai sebuah model di mana pesawat terbang bahkan dari kertas dapat terbang jauh, bahkan jika diterbangkan dari ketinggian yang sangat tinggi dapat terbang terus-menerus.
Setelah pesawat glider, kita mendapatkan pesawat futuristik. Pesawat futuristik adalah sebuah konsep dari pelipat origami di mana di masa depan pesawat tidak akan berbentuk seperti zaman sekarang ataupun zaman dulu. Tetapi pesawat akan memiliki lekukan-lekukan yang modern, yang lebih menonjol dan juga lebih futuristik. Pesawat ini berfilosofi bahwa masa depan akan menjadi lebih baik daripada masa sekarang. Dan juga transportasinya seperti pesawat akan juga berkembang seiring dengan perubahan zaman. Jadi, sang pelipat origami berhipotesis bahwa di masa depan akan ada pesawat futuristik seperti yang dia buat. Filosofi di balik pembuatan paus biru adalah karena sang pelipat origami terkesima melihat besarnya paus biru yang dapat mencapai 30 meter panjangnya dan juga beratnya bisa mencapai 130.000 kilo atau 130 ton. Sebagai pemakan nasi, sang pelipat origami mendapatkan inspirasi dan filosofi dari petani yang menanam padi dan menumbuhkan beras. Nah, petani ini setiap hari bekerja dengan memakai topi petani. Oleh karena itu, pelipat origami membuat topi petani. Kotak adalah barang yang sangat esensial di kehidupan manusia. Ya, memang kita sering sekali menjumpai kotak dan menganggap remeh kotak. Tetapi, filosofi di balik pembuatan kotak adalah sang pelipat origami melihat bahwa sangat penting kotak ini, sehingga jika tidak ada kotak, maka barang-barang kita tidak akan terorganisir dengan baik. Bayangkan saja, banyak-banyak buku kita, banyak alat tulis kita, banyak barang-barang yang besar atau yang kecil tidak disimpan, lalu dibiarkan saja di lantai atau di meja. Maka kita akan kesulitan untuk mencari mereka. Nah, dengan pembuatan kotak, sang pelipat origami berfilosofi bahwa kotak adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam menata ruang, serta menjadi orang yang rapi dan terorganisir.
Di Indonesia, tidaklah jarang kita menemukan katak. Nah, ini karena Indonesia adalah negara di daerah tropis, maka katak dapat hidup dengan baik. Nah, sang pelipat origami mendapatkan filosofi bahwa katak adalah seorang amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Nah, sang penulis melihat bahwa sebagai manusia kita juga harus hidup seperti katak. Bukan berarti kita tinggal di air atau darat ya, tetapi kita harus menjadi orang yang serbaguna. Kita harus dapat memecahkan masalah-masalah di keadaan yang berbeda. Kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan kita agar kita tidak selalu melulu di satu tempat yang sama dan akhirnya kita tidak berkembang. Selain itu, katak juga sangatlah lincah. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang juga lincah, cekatan, dan gesit saat kita melakukan sesuatu pekerjaan. Perspektif yang dilihat oleh burung sangatlah jauh berbeda dengan manusia. Burung dapat melihat dari langit, ke darat, ke laut, bahkan jauh di depan yang manusia lihat. Oleh karena itu, sang pelipat origami berfilosofi bahwa kita sebagai manusia harus bisa melihat dengan perspektif seperti burung, yaitu kita harus melihat jauh ke depan, tidak hanya melihat apa yang ada sekarang. Karena dengan menentukan dan melihat masa depan, kita dapat membuat masa depan kita lebih baik dan lebih cerah, dan juga berguna bagi orang sekitar kita. Burung bangau adalah burung yang dapat terbang sangat tinggi. Nah, selain terbang tinggi, burung bangau juga bisa terbang jauh hingga negara lain. Filosofi sang pelipat origami adalah kita harus menjadi orang yang berguna bagi orang lain, tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia dan negeri lain. Kita harus membagikan ilmu, membagikan keterampilan, membagikan apa yang kita tahu, pengetahuan kita, hingga mancanegara. Sang pelipat origami memilih hewan jerapah karena mengingat teori evolusi Darwin. Di dalam teori evolusi Darwin, dahulu terdapat jerapah dengan leher pendek. Tetapi karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan, akhirnya mereka terseleksi oleh alam dan akhirnya punah. Nah, kita tidak boleh menjadi seperti jerapah leher pendek yang tidak mencoba untuk mencari alternatif makanan lainnya seperti di semak-semak. Terdapat peribahasa, tak ada rotan, akar pun jadi. Dengan arti, jika sesuatu tidak ada, maka kita harus pintar-pintar untuk mencari alternatif lain yang juga dapat bekerja seperti barang, pekerjaan, atau ide.
yang asli atau original. Sang pelipat origami mendapatkan filosofi pembuatan origami kapal dari lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang Indonesia sudah mengarungi samudra luas untuk mencari hal-hal baru. Oleh karena itu, di zaman sekarang, di zaman modern, dengan dipermudahnya proses teknologi, proses pemberian informasi, maka kita harus baik-baik menggunakan itu dan juga mencari sumber tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga bisa mencari sumber di negara lain, di tempat lain dengan penggunaan seperti internet. Ini semua adalah hasil dari sang pelipat origami, yaitu Stephen Antia dari 11 Blaise Pascal. Terima kasih.